pertama ini, untuk yang pengantar metodologinya, kemudian jenis penelitiannya, pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu adalah hal-hal yang mendasari kamu di dalam mengajukan judul, kemudian terkait dengan rencana ke depan, itu kamu mau mengambil apa, itu ke depan. Kemudian latar belakang masalah itu adalah di bab 1. Jadi bab 1 itu terdiri dari A, latar belakang masalah, B, menentukan rumusan masalah, C, tujuan penelitian, D, manfaat penelitian, E, ruang lingkup, F, keaslian penelitian. Nah, yang B sampai F itu adalah materi saya besok. Itu yang B sampai F. Sekarang ini materi A yang pertama yang A itu yang menyusun bab satunya yang A, tetapi saya dahului dengan pengantarnya dulu supaya kamu nggak bingung arahnya mau kemana nanti. Jadi mau penelitiannya, jenis penelitiannya yang seperti apa. Jadi seperti pertanyaan Mbak Pupu tadi, mau mendownload apa itu harus tahu arahnya. Itu ya dasarnya dari sini. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, jadi nanti outputnya itu setelah Anda menerima materi Ibu ini, maka Anda harus mampu membuat latar belakang masalah. Bab 1 terkait dengan latar belakang masalah, outputnya. Nah, di dalam menyusun latar belakang masalah, mestinya sebelumnya harus mengetahui dulu judulnya, kan gitu kan? Nah, bagaimana menentukan judul atau menyusun judul atau mengajukan judul? Bagaimana judul yang baik? Bagaimana penelitian yang baik? Jenis penelitiannya apa yang akan kamu gunakan? Nah, itu kita kasih di pengantarnya. Sebelumnya, mungkin tidak asing lagi bahwa research itu adalah itu kembali, search itu mencari. Apa sih sebenarnya yang dicari kembali itu apa? Gitu ya. Jadi yang dicari kembali itu adalah hal-hal yang digunakan untuk memecahkan sesuatu masalah. Kenapa? Karena suatu penelitian itu mesti harus ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi ada penelitian, mesti ada masalah yang harus diselesaikan. Tetapi masalah itu belum tentu dilakukan penelitian. Beda loh ya. Ada kalimat yang beda ya. Kalau setiap penelitian itu mesti ada masalah yang harus diselesaikan. Tetapi belum tentu masalah itu diangkat menjadi suatu penelitian. Kenapa? Karena ini masalah buat saya, tapi bukan masalah buatmu kan gitu. Misalnya kan itu tahu. Maka itu yang harus dipahami dulu. Dan itu dilakukan secara teratur. Kenapa disebut teratur, Bu? Karena begini, kenapa tadi saya sebutkan Mbak Pupu bahwa setiap hari saya harus mendownload jurnal, di dalam mendownload jurnal itu, kamu mau mengajukan judul itu, sebenarnya yang harus kamu baca di bagian mana dulu? Yang pertama, kamu lihat, kamu baca di saran untuk peneliti berikutnya. Caranya itu dulu. Jadi setiap kamu membaca jurnal itu, kalau mau menentukan judul loh ya, ini baru menentukan judulnya. Jadi karena ini berbicara terkait dengan teratur terus-menerus gitu kan ya. Lah, karena berbicaranya secara terus-menerus itu maka saran untuk peneliti berikutnya di situ apa? Itulah nanti yang akan kamu jadikan judulmu gitu loh. Supaya judulmu itu dasarnya dari jurnal itu. Tetapi tidak sama dengan jurnal itu karena biasanya saran untuk peneliti berikutnya itu tidak sama dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti itu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu ya. Pertama. Kemudian bisa juga berarti bahwa penyelidikan itu yang sistematis. Kenapa sistematis? Jadi gini, di dalam menyusun proposal itu tidak seenaknya sendiri. Jadi harus ada sistematisnya. Ada sistematisnya tuh. Oh, ini setelah huruf A besar, angka 1, A kecil, 1 kurung, A kurung, kemudian oh ini harus menjorok ke dalam, ini marginnya sekian, oh ini spasinya sekian, itu urut-urutannya sistematisnya. Di mana di dalam penulisan secara sistematis itu penyelidikannya secara sistematis. Kenapa penyelidikannya secara sistematis? Jangan ngawur. Artinya jangan ngawur gimana? Loh Bu, kalau ditanya penguji, Mas Umar, penelitianmu itu berapa minggu?
4 minggu, Pak. Seminggu berapa kali? 3 kali. Dasarnya apa? Nah, itu ada yang dimaksud dengan penyelesaian secara sistematis. Jadi tidak ngawur gitu loh, ada dasarnya yang sebelumnya itu gitu. Dan di mana penyelidikan itu mentingkatkan sejumlah pengetahuan. Jadi setiap kali Anda membaca jurnal, setiap kali Anda mendownload jurnal, mesti ada pengetahuan yang ingin kamu dapatkan atau yang kamu dapatkan itu mesti ada. Contoh, misalnya, kamu kemarin menerima materi muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu di situ ada pasien osteoartritis seni misalnya. Di dalam teori yang kamu dapatkan, untuk mengurangi nyeri pada pasien osteoartritis seni, ya kan? Itu bisa diberikan TEN, bisa diberikan diadinamik, bisa diberikan interferensial. Loh, lalu yang bagian mana yang lebih baik? Apakah TEN atau diadinamik atau interferensial? Nah, ini bisa kamu angkat, Pupu. Kamu angkat jadikan judul. Oh, saya ingin mengetahui nih, bagaimana sebenarnya untuk mengurangi nyeri pada osteoartritis ini, apakah dengan TEN atau dengan diadinamik atau dengan interferensial yang bagus. Maka kamu ngambil judul perbedaan TEN dan interferensial terhadap penurunan nyeri pada pasien osteoartritis seni. Nah, contohnya, inilah yang bisa masuk dengan meningkatkan sejumlah pengetahuan. Sehingga kamu tadi dari teorinya kan kamu sudah tahu tuh, dalam menurunkan nyeri, diberikan TEN, US, dan sebagainya gitu kan. Tapi hasil penyelidikan menyebutkan, ternyata penelitiannya nyemas hasilnya itu ternyata kan lebih baik daripada interferensial. Berarti apa maknanya? Maknanya apa? Setiap kali saya menangani pasien osteoartritis ini, di dalam menurunkan nyeri saya berikan TEN. Dasarnya apa? Karena saya membaca jurnal penelitiannya Mbak Nyemas Reda. Di situ disebutkan bahwa TEN ternyata lebih baik daripada interferensial. Gitu loh maksudnya. Terus tanya mana, Pupu? Bu Fatimah, kok bisa TEN, Bu? Lalu dosisnya berapa? Nah, dasarnya dari penelitiannya Nyemas kan ada dosisnya. Seminggu 3 kali diberikan frekuensinya 1000, intensitasnya sekian. Nah, itulah yang disebut dengan meningkatkan sejumlah pengetahuan dari jurnal yang kamu baca gitu loh. Jadi, itu yang dimaksud dengan penelitian. Ada penyelidikan yang sistematis di mana dari hasil itu nanti akan memunculkan adanya suatu pengetahuan. Dan menyelidiki itu mesti ada suatu masalah. Di mana masalah itu mesti ada jawaban. Harus diperlukan jawaban. Harus. Kalau tidak diperlukan jawaban, ya udah nggak usah dilakukan penyelidikan. Kan itu kan? Nggak usah dilakukan penelitian seperti tadi loh. Ini interferensial sama diadinamik itu bagus mana sih? Gitu kan? Perlu jawaban nggak? Ya kalau perlu jawaban, dilakukan penelitian. Kan gitu. Tapi kalau nggak perlu jawaban, ya nggak usah. Kan gitu. Nah itu maksudnya seperti itu ya. Oke. Tujuannya apa? Ini ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Kalau tujuan memecahkan masalah itu berarti tujuan jangka pendek. Jadi pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan tadi untuk memecahkan masalah itu jangka pendek. Nah, tujuan jangka panjangnya tadi. Tujuan jangka panjangnya kan nanti ini akan diupload di jurnal sehingga akan orang membaca itu akan pengetahuan-pengetahuannya akan tambah. Oleh karena itu, Pupu, semakin banyak kamu membaca jurnal, maka akan semakin tahu. Berarti kemarin aku di muskuloskeletal itu mendapatkan teori bahwa low back pain itu bisa diberikan dengan Mackenzie, bisa diberikan dengan William. Pertanyaan saya, kalau saya mau memberikan William itu kapan? Memberikan Mackenzie itu kapan? Gitu kan? Ini sama-sama untuk mengurangi nyeri, misalnya. Tapi ini kapan, Bu? Lebih baik mana sih sebenarnya Mackenzie dengan William ini, Bu? Kan gitu kan? Itu bisa kamu angkat judul juga, misalnya gitu ya. Loh, ternyata caranya gini, apakah judul itu sama dengan judul penelitian sebelumnya? Caranya kamu klik di Google, kamu tulis saja judulmu.
Jika sudah ada, itu kamu download dulu, ya. Kemudian nanti ada lagi, misalnya perbedaan William fleksi exercise dan McKenzie terhadap penurunan nyeri, ya, pada LBP myogenik misalnya. Loh, kok sudah ada banyak Bu, gitu kan? Kamu download terus gitu. Kemudian di situ ada ketemuan perbedaan William fleksi dan McKenzie terhadap peningkatan kemampuan fungsional. Loh, ada kemampuan fungsional. Nah, berarti di situ ada sesuatu yang membedakan. Nanti apa sih sebenarnya, tindakan apa saja sih sebenarnya yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri LBP myogenik itu? Nah, itu maka akan dikembangkan terus pengetahuan itu tujuan jangka panjangnya seperti itu. Nah, masalahnya tujuan jangka pendek, mana yang ingin kamu selesaikan masalahnya? Mau menyelesaikan yang terkait dengan LBP dalam menurunkan nyeri, atau LBP dalam meningkatkan kemampuan fungsional, atau osteoartritis dalam meningkatkan kemampuan fungsional, atau osteoartritis dalam mengurangi nyeri? Nah, itu nanti yang ingin kamu ambil itu apa gitu lah. Nanti di slide berikutnya saya arahkan ke arah pengajuan judulnya bagaimana. Mengapa melakukan penelitian? Jadi kita sebagai seorang profesi fisioterapi praktisi yang jelas itu ya kita harus proaktif untuk meningkatkan pengetahuannya. Jadi nanti kalau kita sebagai seorang praktisi tidak meningkat kemampuannya, pengetahuannya hanya itu saja, ya nanti akan ketinggalan. Seperti mohon maaf, dulu waktu saya D3, waktu saya S1 ya mendapatkan teori bahwa untuk mengurangi nyeri pada osteoartritis ini diberikan SWD. Ternyata saya membaca di dalam penelitian SWD sudah nggak bisa diberikan pada pasien osteoartritis ini. Ya kalau sekarang saya berikan, saya ketinggalan zaman, berarti ini jadul ini Bu. Udah nggak bisa Bu ini Bu sekarang. Kenapa? Karena osteoartritis ini itu kalau diberikan SWD, peningkatan suhunya akan meningkatkan asam hialuronnya, sehingga di situ malah justru tidak terjadi penurunan, malah meningkat peradangannya. Nah, itu pengetahuan yang baru. Dengan yang dulu saya dapatkan kan beda. Nah, seperti itulah. Kenapa kita harus dituntut melakukan suatu penelitian, dorongan keinginan reaktif manusia untuk menjawab pertanyaan maupun memecahkan masalah. Oleh karena itu tadi saya singgung bahwa ada masalah, belum tentu dia diangkat suatu penelitian, tetapi ada penelitian mesti ada masalah. Itu yang harus kamu camkan. Ada penelitian mesti ada masalah. Tetapi ada masalah belum tentu dia bisa diangkat menjadi penelitian. Kenapa? Kembali lagi, ini masalah buat lo. Enggak kan? Gitu kan? Ya, maksudnya ini masalah buat pemain futsal. Enggak kan? Kan misalnya gitu loh. Ada pemain futsal, ada di klub futsal itu kamu amati aja. Misalnya ini loh, UKM mahasiswa itu. Kenapa sih UKM ini kok sering menang? Kenapa kok UKM ini kok sering kalah? Atau misalnya prestasinya menurun? Apa yang terjadi? Kan gitu. Kamu amati. Oh, ternyata bisa kamu nanti lakukan studi mendalam. Kita berbicaranya di akhir nanti, di latar belakang nanti. Ya. Jadi tujuan tadi untuk yang tujuan jangka panjang, pengembangan pengetahuan, tujuan jangka pendek, pemecahan masalah, di mana metode penelitian itu secara sistematis tadi, di mana memerlukan metode-metodenya. Jadi di dalam menyusun satu penelitian itu tidak, mohon maaf ya, tidak seperti membuat makalah. Jadi gitu loh. Jadi saya pernah nguji mahasiswa itu, mohon maaf, saya pernah nguji mahasiswa itu, ini proposal atau ini makalah, saya gitu. Karena nggak ada metode sama sekali, artinya dia seenaknya sendiri, ngetek itu seenaknya sendiri, spasinya seenaknya sendiri, baris kanan kirinya nggak diperhatikan dan sebagainya. Angka-angkanya juga nggak diperhatikan. Nah, ini harus dikembalikan kepada metode penelitian. Harus memerlukan metode-metodenya itu tadi, urut-urutannya. Kenapa? Di dalam bab 1 itu setelah latar belakang masalah rumusan. Kenapa setelah rumusan tujuan? Tidak boleh dibalik. Oh, rumusan dulu baru latar belakang, nggak bisa. Nah, itu yang disebut dengan metode-metode di dalam penulisan, di dalam metode penelitian itu. Jadi tolong nanti kalau kamu menulis proposal harus berdampingan dengan buku panduan. Jadi buku panduannya, mohon maaf ya,
harus didampingi buku panduan. Jadi harus dibuka itu. Seperti kalau Mas Umar Khalid menghafalkan Al-Quran itu. Jadi harus didampingi kan gitu. Artinya harus di sampingnya, sama dengan menulis proposal itu gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Karena saya selalu membimbing itu, selalu saya tegaskan di dalam penulisan harus diperhatikan sesuai dengan panduan, kontennya harus juga digagas. Maka jangan heran kalau yang saya bimbing bolak-balik revisi, tapi begitu ujian nggak banyak revisinya karena revisinya sudah di awal gitu. Nah itu kondisinya memang harus seperti itu. Supaya apa? Ini metode penelitiannya harus diperhatikan. Metode penelitian itu cara kerja. Jadi cara kerjanya, makanya bab 1 harus bagaimana, bab 2 harus bagaimana, bab 3 harus bagaimana, bab 4 bagaimana, bab 5 bagaimana. Itu cara kerja gitu loh. Jadi tidak seenaknya sendiri nulis itu sakarpe dewe enggak bisa gitu ya. Seenaknya sendiri gitu enggak bisa gitu. Sedangkan metodologi itu adalah ilmunya. Ilmunya. Ini apa ini? Angka 1. Apa ini? Oh, Mas Iman. Kok ada loncat masuk. Nah, dikatakan penelitian itu yang baik bagaimana? Kalau saya jawab, penelitian yang baik itu penelitian yang selesai gitu ya. Kalau nggak selesai ya nggak baik kan gitu ya. Itu sebenarnya. Tetapi rinciannya yang seperti ini yang Ibu tulis ini. Jadi artinya tujuannya harus jelas, dilakukan dengan hati-hati. Kenapa harus hati-hati tadi? Harus diperhatikan termasuk dananya, termasuk siapa pelaksananya, harus cermat, harus teliti gitu ya. Dan rancangan metodologinya harus cermat. Jadi misalnya berapa sih jumlah sampelmu, jumlah sampelnya, terus jangan sampai nanti kamu mengajukan judulnya itu ditulis tempatnya ya. Pengajuan judul itu nggak usah ditulis tempatnya. Misalnya Mbak Ines mengajukan judul pada mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, belum tentu. Nanti dilihat dulu di materi saya yang di magnitude. Nanti dilihat dulu. Maka di dalam pengajuan judul jangan ditulis dulu tempatnya. Tempat itu ditulis nanti terakhir setelah Anda selesai penelitian. Jadi setelah Anda ujian hasil, itu ditulis kalau sudah di ACC baru ditulis untuk naskah publikasinya, untuk ininya ditulis tempatnya. Tapi kalau untuk di proposal tidak, pengajuan judul tidak. Jadi belum tentu dilakukan di mana gitu, jangan ditulis dulu usul saya seperti itu. Walaupun nanti di dalam penulisan itu kalau sudah jelas baru nanti ditulis. Maka harus cermat, teliti, rancangan metodologinya juga mengembangkan hipotesis yang dapat diuji sesuai dengan saran Ibu tadi saatnya Anda membaca di saran untuk peneliti selanjutnya. Ya. Kemudian dapat diulang bagaimana yang dimaksud dengan dapat diulang oleh peneliti lain. Seperti tadi, kalau Anda misalnya ya, saran untuk peneliti selanjutnya. Di situ ada kalimatnya dapat melakukan penelitian dengan variabel terkait dengan peningkatan kualitas hidup misalnya. Oh, berarti nanti kamu mengajukan judulnya, latihannya sama persis, hanya variabel terikannya kualitas hidup. Nah, gitu. Sehingga perbedaannya di situ. Oh, kalau ini dia nyerinya, saya kualitas hidupnya. Kan sudah beda, misalnya gitu. Maka nanti harus bisa diulang. Artinya harus bisa dilanjutkan gitu ya. Memiliki akurasi, artinya akurasi itu mohon maaf ya. Jadi kalau data itu memang benar-benar data, jangan sampai data itu menipu. Nanti ada di materi berikutnya ada bagaimana cara untuk menulis data yang betul, tidak boleh dalam kondisi tidak sesuai dengan hasil penelitiannya begitu ya. Kemudian objektif berdasarkan fakta. Nah ini konsistensi istilah. Kalau Anda itu mengajukan judul pengaruh NDT, Neurodevelopment Treatment, Developmental Treatment, ya terus dari awal sampai akhir NDT, jangan di tengah-tengah kamu berbicara bobot. Kan NDT sama dengan bobot kan? Nah, jadi konsistensi istilah ini harus sama, misalnya seperti itu. Kemudian itu deh yang biasanya sering kalau mahasiswi itu disminor. Kamu mau berbicaranya disminor atau nyeri head? Jangan terhadap penurunan nyeri disminor. Nah, saya tanya, disminor itu apa?
nyeri head, Bu. Nah, berarti kalau nyeri dismirar, nyeri-nyeri head, itu kan double kan gitu kan. Nah, itu contoh. Jadi konsistensi istilah itu harus dari awal sampai akhir harus ada. Koherensi. Jadi antar bagian itu harus ada keterkaitannya. Maka di dalam penulisan bab 1, bab 2, bab 3 harus ada keterkaitan. Termasuk penulisan dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu juga harus ada ini. Paragraf 1 ke paragraf 2 itu harus ada apa keterkaitannya gitu. Jangan tiba-tiba, loh, kenapa kamu kok menulis definisi ini? Ada hubungan apa dengan di paragraf sebelumnya? Kalau nggak ada ya jangan kan, contohnya seperti itu. Nah, ini yang nomor 10 harus diperhatikan. Kamu harus membantu orang tuamu. Jangan sampai kamu melakukan penelitian dengan biaya yang mahal. Maka pesan ibu, jangan sampai kamu melakukan penelitian satu. Intervensi itu dilakukan oleh orang lain. Lebih baik kamu berikan sendiri. Kalau misalnya itu bukan merupakan kompetensi fisioterapi, jangan diambil. Yang kedua, penelitian itu dilakukan di lapangan, artinya jangan di laboratorium. Kalau di laboratorium biayanya mahal. Ya kan, misalnya pengecekan kadar gula darah atau kolesterol, kan mahal kan? Nah, misalnya contohnya seperti itu. Maka itu kalau S1 itu yang murah-murah aja, nggak usah yang mahal-mahal, yang penting cepat lulus kan gitu kan ya. Kecuali kalau yang S2 atau S3 kan beda. Kalau S1 itu yang sederhana saja, nggak usah. Kadang-kadang kenapa kamu bikin judul kok angel banget gitu kan ya, saya berikan masukan. Itu terlalu sulit itu buat kamu, itu S2 itu. Kamu S1 itu yang sederhana saja gitu kan. Jadi ini supaya kamu cepat lulus, intinya kan itu. Ya, jadi biaya harus diperhatikan dengan nilai manfaatnya. Oke, itu pengantar penelitian. Ada pertanyaan sebelum ke jenis penelitian? Sudah ada? Oke. Nanti kalau tidak on kamera saya tanya ya. Jadi saya mesti bertanyanya yang tidak on kamera. Kalau yang on kamera nggak saya tanya, memperhatikan. Karena yang tidak on kamera saya nggak tahu ditinggal tidur atau kemana saya nggak ngerti saya. Atau tinggal nyuci piring atau kemana juga nggak ngerti ya gitu ya. Kalau tidak on kamera, tidak on kamera semua gitu kan, Ibu juga nggak on kamera gitu. Jenis penelitian ada banyak, tetapi harus kamu perhatikan kalau untuk yang fisioterapi itu adalah ke arah kesehatan. Jadi yang berhubungan dengan sosial-sosial tidak perlu dilakukan karena nanti akan mempersulit dirimu gitu ya. Contoh misalnya kalau untuk yang manfaat ini ada penelitian dasar, kalau dasar itu biasanya dia akan menemukan keilmuan, kebaruan, biasanya S3 ini biasanya kalau penelitian dasar itu. Nah, kita itu biasanya kalau untuk yang di kesehatan itu penelitian terapan atau tindakan ya. Kalau evaluasi bisa juga, tetapi biasanya pada kondisi pada mahasiswa yang S1 terlalu apa namanya ya, bukan terlalu sulit ya. Jadi terlalu kompleks begitu. Tapi yang sederhana saja. Nah, ini contohnya. Penelitian terapan itu kan bidang aplikasi kedokteran, rekayasa, menguji kegunaan teori yang penting. Apakah itu terkait dengan hubungannya, atau itu terkait dengan intervensinya. Nah itu. Tapi kalau untuk penelitian dasar, karena itu dia menimbulkan suatu keilmuan kebaruan, itu biasanya di S3 itu biasanya. Kalau untuk evaluasi itu biasanya pada program-program studi atau pada institusi tertentu begitu ya. Pada unit-unit tertentu jadi bukan pada perorangan, tapi pada program, pada unit, pada beberapa orang begitu. Itu pada prinsipnya. Di penelitian terapan itu, jadi di situ ingin tadi menerapkan, menguji, mengevaluasi dari teori yang sudah kamu dapatkan tadi loh. Ini teori apapun yang kemarin kamu dapatkan apa? Pediatri, olahraga, kesehatan wanita, geriatri, muskulo. Terus besok semester 6 ini apa? Neuro, kardio, kan itu kan ya. Nah, itu yang ingin kamu pecahkan apa yang sesuai dengan ini kemampuanmu gitu loh, kompetensimu. Jangan keluar dari kompetensimu ya. Kalau kamu nggak suka, jangan. Sulit nanti selesainya. Selesainya lama nanti. Yang nggak suka. Yang penting kamu suka dan mampu itu. Sesuai dengan kemampuanmu. Ya,
Kalau evaluasi tadi jadi memfokuskan pada satu kegiatan, maka tidak bisa kadang-kadang kalau perorangan kesulitan. Biasanya ada beberapa orang begitu. Ini yang evaluasi terkait dengan menguji, bisa menguji tindakan tertentu, clinical trial juga bisa, tapi ini biasanya terkait dengan program-program yang ada di unit atau masyarakat tertentu begitu. Nah, tadi sudah saya singgung ya, penelitian dasar atau murni itu penemuan ilmu baru untuk kalau bisa dikembangkan menjadikan suatu penelitian terapan. Jadi terapan ilmunya. Artinya saya sarankan Anda di penelitian terapan itu apakah itu nanti Anda akan meneliti terkait dengan di hubungannya. Nah, kalau meneliti terkait dengan korelasinya ya nanti hubungannya nanti kita perhatikan untuk di berikutnya ini terkait dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan, eksplorasi, pengembangan, dan verifikasi. Eksplorasi itu adalah mengenai menggali secara luas. Jadi misalnya contohnya saat ini saja lah. Ini kenapa kemarin itu Delta variannya sekarang Omikron muncul lagi Delta Cron gitu ya. Nah itu ada suatu kelompok misalnya unit yang ingin meneliti penyebabnya ini apa sih sebenarnya, kenapa kok berubah menjadi Delta, berubah menjadi Omikron dan sebagainya. Nah itu namanya eksplorasi. Kemudian kalau verifikasi, nah tadi terkait dengan apakah benar sih sebenarnya bahwa TEN itu bisa menurunkan nyeri, kalau ini ultrasound bisa menurunkan nyeri pada LBP gitu ya, itu verifikasi. Kalau pengembangan dari yang diverifikasi tadi bisa dikembangkan. Jadi bisa dikembangkan dan bisa untuk menguji dari beberapa produk begitu ya. Jadi apakah itu biasanya di ke arah sosial juga bisa. Kalau pengembangan di terapan itu biasanya pengembangan terapan terkait dengan modifikasi dari suatu intervensi biasanya. Itu ya. Nah, kalau kita kalau berdasarkan bidang ilmu masuk ilmu kesehatan. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya, jangan di lapangan, jangan di laborat, tapi di lapangan. Jadi misalnya di lapangan itu belum tentu di lapangan luas itu enggak, maksudnya itu ya di sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu di posyandu, di klub, di UKM, atau di misalnya di pemerintahan juga bisa. Jadi itu namanya disebut dengan lapangan. Kalau di perpustakaan itu yang selama ini dilakukan kalau selama pandemi itu menggunakan naratif review, nah itu dari jurnal-jurnal yang didapatkan di perpustakaan. Jadi kalau perbedaannya apa kalau naratif review dengan yang dengan yang terapan yang dilakukan di lahan, di perorangan dengan responden, dengan orang gitu ya. Kalau di perpustakaan itu jadi begini, seperti tadi saya singgung, kok sudah banyak ya Bu perbedaan untuk McKenzie dan William Flexi terhadap penurunan nyeri pada pasien LBP ini kok sudah banyak gitu kan. Nah, itu berarti bisa kamu lakukan kalau memang kamu tadi saya sebutkan buku, saya sampaikan bahwa setiap hari mendownload intervention pain LBP gitu ya. Jadi mengurangi nyeri pada LBP itu apa saja di situ gitu kan. Kemudian kok ternyata yang hampir sama apa? Nah itu kalau misalnya kamu buat naratif review itu nanti dilihat ternyata mekanisme yang untuk menurunkan nyeri pada LBP itu dosisnya sekian, dilakukan sekian kali, seminggu sekian kali, sekian bulan dan sebagainya. Nah itu namanya penelitian di perpustakaan. Artinya dengan menggunakan naratif review yang selama ini kakak tingkatmu yang selama pandemi ini menggunakan itu. Itu tidak di lapangan, jadi tidak di pasiennya. Kalau di lapangan itu kan berarti dia satu kelompok kamu berikan McKenzie, satu kelompok kamu berikan William gitu kan. Kalau di lapangan kan gitu. Tapi kalau di perpustakaan enggak, hanya dibanding-bandingkan dari dikumpulkan dari judul yang sama itu tadi. Nanti kita melihat di materinya Bu Suris terkait dengan literatur review ya. Literatur review itu nanti akan berbicara banyak penelitian di perpustakaan.
Jadi saya tidak membahas di sini. Nanti terkait dengan penelitian di perpustakaan difokuskan di materinya Bu Suris di literatur review, ya. Di materi berikutnya ada topik tersendiri. Oke. Nanti kalau saya berbicara di sini ada bab sendiri lagi nanti. Ya, penelitian lapangan tadi sudah. Nah, ini memerlukan satu hal yang pemikiran yang rodok ini ya, agak ini ya. Jadi gini, prospektif itu perbedaannya dengan retrospektif begini. Jadi gini, Mas Khalid itu akan meneliti hubungan apa namanya IMT terhadap pelincahan pemain futsal. Saya gitu kan? Nah, kalau prospektif, maka si Mas Khalid itu hari itu datang ke klub futsal itu mengukur berat badan, tinggi badan, disebutkan dia obesitas apa tidak, kurus, normal, obesitas berapa, yang normal siapa saja, yang obesitas siapa saja, yang overweight siapa saja, yang apa namanya underweight siapa saja gitu ya. Itu misalnya kalau prospektif itu dia dilakukan hubungannya ke depan. Jadi hari ini dia mengukur berat badan dan tinggi badan, terus bulan depan atau 2 bulan lagi, nah bulan depan atau 2 bulan lagi itu ada dasarnya. Nanti kita berbicaranya di materi berikutnya ya. Nah itu kita berbicaranya prospektif dulu. Jadi 2 bulan lagi dicek. Yang dicek apanya, Mas Khalid? Tadi kelincahannya, karena ingin meneliti IMT dan kelincahan, kan gitu. Lah ternyata yang obesitas kelincahannya jelek, nah, gitu kan? Yang normal kelincahannya apa namanya baik, ya, karena berdasarkan diukur itu tadi kan gitu. Atau Reda, ya Mas Reda meneliti hubungan apa bayi prematur dengan gross motor pada bayi, misalnya. Nah, kalau prospektif itu berarti mbaknya Mas datang ke posyandu atau datang ke klinik itu yang bayi baru lahir itu, yang prematur siapa, yang tidak prematur siapa, didata nomor 1, 2, 3, 4, jumlah pasiennya berapa, tergantung dari rumusan perhitungan jumlah sampel. Nanti di materi populasi dan sampling. Jangan sekarang kamu bertanya menentukannya. Menentukan jumlah sampelnya berapa ada materi sendiri. Lah, nah, ini apa namanya? Udah jam 7 ya. Oke. Saya presensi habisin sebentar. Ini satu slide ini. Jadi perbedaannya ini diukur ke depan. Tetapi kalau retro si Mas Khalid itu apa namanya? Mengukur hari ini dia mengukur kelincahannya ya. Terus kalau retro itu kesulitannya gini. Dia harus sudah punya data-data di sebelumnya. Jadi 2 bulan, 1 bulan sebelum harus ada. Jadi contoh misalnya ingin meneliti kalau di rumah sakit kan ada data-data dari rekam medis ya. Nah itu bisa digunakan retro, bisa digunakan. Tapi kalau data-data sebelumnya nggak ada, sulit kan gitu. Tapi kalau cross seksional ini yang paling sering digunakan mahasiswa untuk penelitian itu cross seksional. Kenapa? Cepat selesai dan lulus. Kenapa? Karena dia datang sekali, ngukur IMT-nya, berat badan, tinggi badan, kelincahan, terus diolah datanya, selesai. Nah, itu namanya cross seksional gitu loh. Jadi itu, maka kebanyakan mahasiswa itu menulisnya dengan menggunakan penelitian dengan jenis cross seksional. Kenapa dia datang sekali? Bedanya tadi ya, kalau yang prospektif tadi hanya diukur ini, berat badan, tinggi badan, nanti kelincahannya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Kalau retrospeksi, harus punya data berat badan, tinggi badan 2 bulan sebelumnya, baru sekarang diukur apa kelincahannya. Tapi kalau cross seksional, dia datang hari itu, mengukur berat badan, tinggi badan, dan kelincahannya, kemudian diolah datanya. Nanti bagaimana pengolahan data kita berbicara di materi berikutnya. Kan gitu ya. Ini caranya menganalisanya atau menerimanya seperti itu. Oke. Presensi dulu.
Lalu berdasarkan taraf penelitian, nah ini gini, kalau deskriptif itu dia hanya gambaran saja. Jadi dia tidak ada membandingkan atau menghubungkan atau enggak. Jadi misalnya Mas Ahmad Aidil mau penelitian misalnya mengajukan judul deskriptif itu misalnya gambaran mahasiswa fisioterapi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Maka nanti hasil penelitiannya itu hanya berupa oh mahasiswa fisioterapi itu di semester 1 atau semester 2, sekarang ini semester 2, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, usianya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, misalnya seperti itu ya. Jadi cuma gambaran saja gitu loh. Tapi kalau analitik, kalau taraf penelitian analitik itu berarti dia dianalisa. Jadi dia diolah datanya, kemudian di apa namanya? Dibuktikan. Artinya oh ini ada hubungannya, oh ini ada pengaruhnya atau tidak kan gitu. Sedangkan berdasarkan pendekatan deduktif atau induktif itu dia bisa digeneralisasikan apa tidak. Kalau biasanya kalau deskriptif itu dia tidak bisa digeneralisasikan. Artinya tidak bisa penelitian itu tidak bisa dibuat suatu apa gambaran yang bisa berlaku di seluruh Indonesia. Nah, itu tidak bisa. Nah, seperti itu. Kalau berdasarkan paradigma, nah ini kuantitatif itu kuncinya adalah bahwa hasilnya dia ada berupa angka. Maka tadi eksperimen, survei observasi. Kalau survei observasi itu di situ nggak ada tindakan. Tapi kalau eksperimen di situ ada suatu tindakan yang diberikan, intervensi yang diberikan. Itu kuantitatif itu harus ada angkanya. Seperti tadi loh, misalnya Mas Ahmad Aidil ingin meneliti contoh yang lain lagi, misalnya hubungan IMT terhadap nyeri lutut atau terhadap kejadian osteoartritis knee misalnya. Maka kan ada angkanya tuh. Oh, IMT-nya itu ada angka-angkanya. Nyeri lututnya dengan berupa penilaiannya dengan pas, berapa angkanya kan ada. Tapi kalau kualitatif, itu biasanya dia memang berupa studi kasus, histori, atau fenomenologi, artinya berupa gambar. Ada berupa kalimat, berupa kata-kata. Biasanya itu penelitiannya dengan merekam pendapat seseorang dan sebagainya. Nah, itu kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu berupa angka. Yang selanjutnya, karena masih banyak materinya. Kalau survei tadi sudah ya, cohort, case control, cross sectional tadi berdasarkan longitudinal, berdasarkan perspektif tadi. Nah, ini yang eksperimen. Bedanya eksperimen semu dengan murni apa, Bu? Kalau pre-eksperimen itu adalah dia penelitiannya penelitian pendahuluan. Biasanya kalau S1 itu enggak memerlukan. Yang memerlukan bereksperimen itu S3, itu biasanya dia penelitian pendahuluan untuk menentukan dosis. Kalau S1 itu biar cepat selesai, enggak perlu. Nah, cuman membedakan eksperimen semu dengan murni apa, Bu? Jadi gini, contoh misalnya tadi melakukan penelitian pada pemain futsal tadi ya, itu kalau semu, jadi kalau semu, itu pemain futsalnya tidak dikarantina, dibiarkan dia mau makan bakwan, mau makan burger, mau makan apa, jadi enggak disamakan, pokoknya dibiarkan saja gitu ya. Tapi kalau penelitian murni, semua respondenmu itu, sampelmu itu, pemain futsal itu dikarantina, diberi makan yang sama, tidur yang sama, ruangannya sama, lingkungannya sama, suhunya sama, AC-AC semua. Terus pokoknya semuanya serba sama, tidak boleh dibedakan. Itu murni. Kalau pakai manusia. Biasanya penelitian eksperimen murni itu pakai binatang, pakai tikus, pakai gitu. Karena apa? Dia dimasukkan di kandang dengan yang sama kan ya, kandangnya sama, makannya semuanya sama kan gitu ya, minumnya semuanya sama gitu. Kalau manusia kan nggak bisa. Nah itu yang biasanya. Kalau di kasus case study ya dari kasus-kasus itu dibuat laporan saja begitu. Nah ini tadi sudah, ini hanya contohnya aja. Tadi sudah saya berikan contohnya ya. Nah, kemudian ini untuk yang keterkaitannya dengan murni terapan tadi sudah. Kemudian deduktif, induktif, terapan, survei. Nah tadi kalau observasi langsung. Jadi
dia apa namanya pengamatan saja. Jadi bukan kalau eksperimen kan di situ ada yang dilakukan anunya ya, intervensinya ya. Kalau ex post facto itu peristiwa yang telah terjadi. Jadi ingin mengetahui penyebabnya apa yang peristiwa yang terjadi itu. Itu. Kalau natural kebijakan, sejarah, studi kasus itu biasanya kalau studi kasus pada D3 ya biasanya. Naturalistik, kebijakan, sejarah itu biasanya pada penelitian-penelitian sosial. Nah, pada penelitian-penelitian sosial. Nah, ini tadi sudah saya gambarkan ya dengan deskriptif. Jadi kalau misalnya tidak ada perlakuan apapun di situ, jadi kalau melihat jumlah pasien LBP ya jumlah pasien LBP dilihat dari jenis kelamin dan usianya. Kalau tadi mahasiswa jenis kelamin dan usianya, jenis kelamin semester 1 berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, usianya berapa. Nah, itu gambaran. Tapi kalau komparatif tadi sudah saya singgung ya. Jadi kalau misalnya Pak Pupu tadi membaca jurnal di situ atau dari teori yang diterima itu, atau Mbak Husnul Islamiyah membaca mendapatkan teori bahwa Bu di dalam apa kemarin saya di pas untuk pediatri itu untuk pasien anak-anak itu kalau dengan gangguan cerebral palsy itu diberikan tekniknya itu A, B, C. Nah ini ternyata ingin membandingkan teknik yang A dengan yang B ini baik yang mana. Nah itu namanya penelitian komparatif. Jadi nanti mengajukan judul, Mbak Husnul mengajukan judul perbedaan intervensi A dan B terhadap peningkatan atau penurunan apa namanya spasisitas pada pasien anak CP misalnya. Contohnya, itu namanya komparatif. Tapi kalau asosiasi itu mengajukan judulnya mesti bunyinya adalah hubungan. Karena untuk mengetahui hubungan antar variabel. Contohnya tadi kan sudah saya singgung ya, hubungan IMT terhadap apa tadi fleksibilitas atau kelincahan, fleksibilitas pada pemain futsal, misalnya seperti itu. Hubungan kelahiran prematur terhadap gross motor pada anak usia 6 bulan atau bayi usia 6 bulan. Itu hubungan. Jadi kalau berbicara judulnya hubungan berarti penelitiannya adalah asosiasi atau asosiatif. Gitu. Ya. Ini tadi deskriptif, komparatif, asosiasi, jadi mencari hubungan, komparatif membandingkan, deskriptif itu dia membuat suatu gambaran saja, jadi tidak menghubungkan, tanpa menghubungkan. Gitu. Jadi kalau eksperimen itu mesti ada intervensi, melihat efeknya, pengendalian variabel pengacaunya diperhatikan kalau untuk murni. Tapi kalau non eksperimen itu berarti tidak ada intervensi. Jadi tidak ada intervensi tadi seperti deskriptif itu kan non eksperimen ya, jadi tidak ada intervensi. Kalau epidemiologi itu biasanya mahasiswa-mahasiswa kesmas gitu ya, dia mendekatan komunitas gitu ya, secara di masyarakat begitu. Lalu, nah ini tadi sudah saya singgung kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif ada bentuk angka, kalau kualitatif itu disajikan dalam bentuk kata, kalimat, skema, gambar, rekaman begitu ya. Ini perbedaannya. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini jenis-jenis penelitian selesai, pengantar selesai. Sebelum masuk ke latar belakang, kita mau mengajukan judul. Bagaimana judul yang baik? Nah. Andra? Where are you, Andra? Baik, Nurul? Iya, Bu. Siap saya, Bu. Oke, Andra, ini apa artinya, Andra? Mana, Bu? Ini artinya apa ini? Yang saya tampilkan yang merah ini artinya apa? Halo, Andra. Muhammad. Iya, Bu. Nah, apa? Artinya apa, Andra?
Kelihatan nggak tulisan Ibu yang merah itu? Halo? Muhammad Rizalul Haq? Muhammad Rizalul Haq? Mohon maaf Bu, Mas Rizal tadi izin sama saya sedang yasinan di rumahnya, simbahnya habis meninggal. Terus berarti cuman papan nama toh, jadi nggak dengarkan. Mendengarkan Bu, mendengarkan. Mendengarkan Bu. Ini apa artinya? Yang merah ini apa artinya? Kalau yasinan ya yasinan, keluar aja dari Zoom. Nggak usah masuk di Zoom. Udah selesai Bu. Ini apa artinya? Setiawati Tri Astuti. Apa ini, Mbak? Ya, Bu. Ini loh, yang merah ini apa artinya? Safika Dita, biar yang tidak on kamera tak tunjuk loh. Safika Dita, kemana kamu? Apa ini yang merah ini? Kok pada diam semua itu gimana toh? Safika Dita, apa ini yang merah ini artinya apa? Ada yang bisa bantu? Silahkan, nggak usah takut tak salah. Ada? Siapa? Silahkan. Mau coba? Mengapa perlu penelitian fisioterapi? Jawabannya yang merah itu salah satunya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Mbak. Kalau dari setahu saya, untuk artinya itu adalah mengapa perlu penelitian fisioterapi. Nah, di mana fisioterapi ini kan merupakan suatu praktisi. Nah, yang mana praktisi ini itu mencakup peran yang dapat diasumsikan oleh fisioterapi seperti merawat pasien, kemudian melakukan manajemen, kemudian melakukan penelitian, kemudian membuat kebijakan atau research, policy maker, kemudian pendidik dan konsultan. Ya, betul. Jadi kita sebagai seorang praktisi itu juga mempunyai peran sebagai manajer, peneliti, pengambil kebijakan. Nah, pada saat kita sebagai seorang konsultan, contoh misalnya, ada orang yang datang ke Anda, konsultasi, lalu kalau misalnya Anda tanpa ada suatu evidence base yang terbaru, ketinggalan, ya susah. Gitu kan? Mau memberikan edukasi sebagai edukator, dosisnya berapa? Nah, ini harus tahu dari evidence base yang terbaru kan gitu ya. Nah, itu salah satunya. Tapi ada lagi, mengapa itu perlu? Karena juga banyak tadi yang sudah saya contohkan tadi, ada teknik-teknik yang banyak banget itu sebenarnya yang bermanfaat yang mana, yang lebih baik yang mana. Gitu kan? Yang bagus untuk pasien itu yang mana, dalam pelayanan itu yang paling baik itu yang mana. Nah, itu perlu pengujian, perlu percobaan. Nah, perlunya percobaan, perlunya pengujian itulah diperlukan penelitian kan gitu. Nah, kalau Anda sebagai seorang mahasiswi yang dimana harus dalam menyelesaikan pendidikan dalam satu perguruan tinggi itu merupakan syarat. Syaratnya lulusnya mahasiswa S1 itu ya harus melakukan penelitian, bukan IP-nya 3,5.
di atas 3,5 kan itu ya. Itu. Jadi, dan itu juga merupakan akuntabilitas dari profesi, di mana pada saat Anda memberikan suatu pada saat merawat pasien tadi, kemudian sebagai seorang manajerial tadi, sebagai seorang edukator, sebagai seorang konsultan tadi, itu yang Anda berikan itu adalah benar. Benar menurut evidence base-nya, memang sudah terbukti nyata dan yang terbaik juga. Dan itu yang terpenting adalah merupakan tanggung jawab dari moral profesi kita. Itu yang terpenting kan gitu ya. Banyak sekali pro dan kontra dari tindakan. Apa benar sih kamu melakukan itu yang baik, benar enggak? Saya punya teknik ini, coba yang baik yang mana? Nah itulah yang kenapa kita perlukan penelitian. Dan juga keterkaitannya juga, mohon maaf, di lahan itu kita jumpai yang disebut lagu wajib itu bukan Indonesia Raya, bukan itu ya. Artinya setiap kali berbicara penurunan nyeri hanya diberikan IR 10 US, diatermi US 10. Bos, pokoknya dimanapun diberikan itu. Nah, apakah itu yang betul? Kan begitu kan? Nah, inilah yang merupakan masalah fisioterapi di lahan. Maka yang terpenting juga kita harus melihat hadisnya Rasulullah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, kan gitu. Nah, di dalam melakukan suatu penelitian, kenapa? Prosesnya bagaimana? Nah, ini kita harus tahu teorinya dulu yang terpenting. Jadi saatnya kemarin Anda sudah mengetahui teori, sudah mendapatkan teori dari blok kompetensi kemarin, lalu Anda melakukan suatu observasi klinis seperti tadi loh. Mungkin Adiniwan Helmi itu mungkin dia di kampus melihat UKM dari basket, di situ ternyata sering kalah karena mungkin kelincahannya, powernya kurang gitu. Nah, itu namanya clinical observasi. Dari clinical observasi, kemudian teori yang Anda dapatkan, kamu gabungkan, kamu lakukan penelitian, termasuk juga harus dengan menggunakan logika. Logikanya itu adalah kerangka berpikirmu. Oh, berarti kalau begitu saya akan melakukan satu penelitian ini. Nah, artinya kalau memang dari hasil penelitian itu merubah, oh ternyata setelah saya lakukan pemberian intervensi untuk meningkatkan kelincahan pada pemain basket ini, ternyata kok prestasinya melonjak gitu kan. Artinya ada satu perubahan. Nah, kalau misalnya di situ ada satu perubahan, maka penelitian kita benar adanya. Tapi kalau tidak, maka diulang sampai akan menimbulkan satu penelitian yang baru lagi. Begitu. Nah, untuk yang terkait dengan pengetahuan manusia, makhluk berpikir menurut jalan pikiran masing-masing dan sebagainya, ini merupakan istilahnya teori saja ya. Jadi kalau intuisi itu pengalaman puncak, inteligensi yang paling tinggi, tapi kalau wahyu itu diberikan oleh Allah melalui nabi kan begitu ya. Nah, ini hanya pengetahuan, silakan nanti dibaca, tetapi yang terpenting saya akan menyampaikan yang terkait dengan ini. Untuk metode ilmiahnya, berpikir teoritis tadi syaratnya adalah untuk melakukan satu penelitian harus tahu teori yang sudah diterima, jadi berpikir secara teoris, diterima secara nalar, rasional. Jadi biasanya kan kalau Anda ngobrol itu itu nggak logis gitu. Yang dimaksud nggak logis yang bagaimana kan gitu. Maka itu harus disesuaikan dengan kajian teori yang sudah Anda dapatkan. Di mana di situ harus diuji kebenarannya. Maka itu merupakan satu metode ilmiah. Yang terpenting saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana maksud dari logiko hipotetiko verifikasi itu. Jadi kalau Anda sudah punya teori, Anda sudah punya kerangka berpikir, maka di situ akan mengusulkan satu penelitian, berarti ada muncul suatu masalah. Masalah itu kamu rumuskan, sehingga akan muncul jawaban sementara, hipotetiko. Nah, jawaban sementara itu akan dibuktikan secara empirik, yang disebut dengan verifikasi. Maka, pembuktian secara empirik itulah yang merupakan hasil evidence base-nya, hasil penelitianmu itu. Itu yang terkait dengan teori pengetahuan. Nah, sekarang kita akan menuju ke pengajuan judul. Jadi dalam bidang penelitian dalam bidang fisioterapi itu lebih banyak ke arah percobaan
Bisa juga studi kasus, tapi kalau studi kasus tidak bisa digeneralisasikan. Jadi tidak bisa dibuat, oh ini sangat bisa digunakan untuk daerah sana itu tidak bisa. Kemudian mencari jawaban yang sistematis dan logis itu. Nah, judul, siapa yang sudah punya judul? Ada yang sudah punya judul? Silakan. Nanti saya cocokkan sudah sesuai dengan ini atau belum. Kalau belum saya berikan, oke, silakan Helmi. Ada yang punya judul? Ya? Ada? Belum jadi Bu judulnya. Tapi udah ada sih Bu. Contohnya apa coba? Saya kayak ada beberapa ini list yang mau di ini kayak hubungan antara intensitas pemakaian gadget dengan intensitas terjadinya headache, Bu, sakit kepala. Itu bisa nggak sih Bu? Intensitas apa? Pemakaian Gadget atau gawai seperti handphone sama laptop gitu, Bu. dengan apa? Dengan kejadian sakit kepala, intensitas kejadian sakit kepala, Bu. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, kalau Anda mengangkat judul hubungan, maka itu harus dua-duanya dari variabel itu, kan Pak, harus ada variabelnya, kedua-duanya dari variabel itu harus ada alat ukurnya. Sekarang intensitas untuk pemakaian gadget itu ada alat ukurnya enggak? Harus kamu cari dulu. Maka tadi Pupu bertanya, jurnal apa yang saya dapat, yang harus saya download, Bu? Kamu nyari intensitas, kalau dalam hal ini intensitas untuk pemakaian gadget itu ada alat ukurnya enggak? Kemudian intensitas kejadian sakit kepala itu ada alat ukurnya enggak? Itu. Jadi saran saya, jadi kalau itu enggak ada alat ukurnya enggak bisa diangkat penelitian. Gitu. Maka kenapa itu merupakan intisari dari rumusan masalah? Contoh tadi, bahwa apakah ada perbedaan ya antara McKenzie dan Williams-Flexi terhadap penurunan nyeri pada pasien LPP miogenic, gitu kan? Itu merupakan intisari rumusan masalah, di mana di situ harus tunggal, jadi atau majemuk sederhana. Hindari bombastis itu maksudnya adalah bahwa jangan menggunakan modalitas, kalau kamu menggunakan modalitas itu jangan menggunakan lebih dari 3, lebih dari 2. Jadi 2 saja kalau untuk S1 itu. Sehingga tidak bertele-tele dan judul itu merupakan kalimat pernyataan. Ini tadi siapa yang mengajukan hubungan, yang tadi bertanya tadi siapa? Pupu, Bu. Nah, itu Pupu harus lihat. Intensitas pemakaian gadget itu apakah ada alat ukurnya? Intensitas kejadian sakit kepala itu ada alat ukurnya enggak? Kalau dua-duanya ini ada alat ukurnya, itu baru bisa kamu angkat judul. Itu. Tapi kalau enggak ada alat ukurnya kesulitan. Nanti kita berbicara di bab 2. Bab 2 akan kesulitan itu. Bab 3 juga kesulitan penulisannya. Begitu. Ya, sementara itu ada lagi yang ingin disampaikan. Jadi tadi variabelnya sudah ada, Pupu. Variabelnya intensitas pemakaian gadget dan intensitas kejadian sakit kepala itu ada. Tapi subjeknya pada siapa, Pupu? Pada mahasiswa, Bu, maunya. Nah, diisi pada mahasiswa berarti subjeknya ada, gitu kan? Mencerminkan hubungan antara variabel, mencerminkan. Bagaimana kok bisa dikatakan mencerminkan? Berarti nanti kan logika kita adalah semakin sering dia menggunakan gadget, maka semakin sering terjadi kejadian sakit kepala, kan gitu kan logika kita. Nah, itu maksudnya mencerminkan hubungan antar variabel itu di situ. Nah, itu bidang ilmu yang diteliti sudah sesuai dengan bidang ilmu fisioterapi. Gitu. Ya, tapi kamu harus memastikan, Bu, kamu nyari apakah ada caranya nyari di mana alat ukur intensitas pemakaian gadget. Kalau nggak ada ya berarti nggak bisa. Itu alat ukur intensitas kejadian sakit kepala. Itu kalau ada alat ukurnya
Misalnya dikatakan kejadian sakit kepala yang sering atau apa kejadian sakit kepala yang rendah, tinggi, sedang itu bagaimana? Gitu, ada rumusnya, kan gitu. Ya, itu contoh. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ke latar belakang masalah? Bu, saya izin bertanya. Silakan Desi. Kalau saya tadi nemuin pada jurnal judulnya pengaruh latihan gerak aktif kaki dengan teknik open kinetic chain exercise terhadap penurunan intensitas nyeri pada lansia dengan nyeri sendi OA. Terus judulnya yang kamu ajukan apa? Ini Bu, pengaruh latihan gerak aktif kaki dengan teknik open kinetic exercise. Nah, itu judul di dalam jurnal. Iya. Nah, judul di dalam jurnal kok kamu ajukan lagi itu gimana? Kamu ajukan lagi itu dengan naratif review atau dengan eksperimen? Dengan kamu berikan pelakuan ke manusia, ke lansianya, atau dengan naratif review? Dengan naratif, Bu. Kalau dengan naratif review, oke. Tapi kalau tidak dengan naratif review, nggak boleh. Karena kamu mengulang penelitian yang sama. Kecuali kalau kamu mengajukan pengaruh open close atau close kinetic chain terhadap peningkatan kemampuan fungsional pada OANI lansia, misalnya gitu. Tapi kamu harus punya teori. Memang close kinetic chain itu bisa untuk meningkatkan kemampuan fungsional di dalam logikonya tadi, gitu. Paham, Desi? Baik, Bu. Terima kasih. Masun, punya Masun kamu? Sudah punya judulnya Masun? Tadi baru buat dikit, Bu. Kalau punya saya itu pengaruh latihan aerobik terhadap perkembangan jantung dan paru, Bu. Kalau saya maksudnya pengaruh aerobik intensitas sedang terhadap endurance. Itu. Jadi kalau perkembangan jantung dan paru itu alat ukurnya apa? Kalau endurance kan ada segmented walking test, itu kan ada terhadap endurance pada pasien misalnya PPOK. Misalnya gitu, itu bagus malahan. Seperti itu contoh, seperti itu. Jadi kenapa? Karena sudah masuk akal, logikonya masuk, teorinya masuk bahwa pasien PPOK itu lebih banyak memang mengalami kemunduran endurance-nya karena dia namanya aja PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, jadi mengalami kemunduran di endurance-nya. Nah, kamu berikan latihan aerobik intensitas sedang, gitu. Masuk. Tapi kalau perkembangan organ jantung dan paru, alat ukurnya apa? Nah, variabel itu ada variabelnya, ada variabel tarikannya kan perkembangan organ jantung dan paru. Nanti sulit kamu. Nanti harus pakai foto ronsen, harus pakai EKG, wala bayarin mahal, Mas. S1 nggak usah mahal-mahal, Mas. Biar cepat lulus kan gitu. Kalau pakai segmented walking test kan gampang. Kamu bisa cuman bawa alat ukurnya sobot, kemudian apa namanya itu jalan 10 meter kan gitu kan, kursi kan gitu, mudah. Alat ukurnya kan nggak usah beli, pinjem di kampus ada kan gitu, sudah ada kan gitu. Misalnya atau pada mahasiswa juga boleh pada mahasiswa misalnya. Mahasiswa itu dilihat endurance-nya paru bagaimana. Kita berikan latihan aerobiknya nanti meningkat apa menurun kan gitu. Bagus itu ya. Oke, dari 2-3 judul tadi ada gambaran ya. Dimana tadi ada yang eksperimen, ada yang korelasi, sudah saya kasih komentar gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan sebelum ke latar belakang yang terakhir? Ibu izin bertanya, Bu. Nah. Kalau kita misalnya kan dapat jurnal internasional atau luar negeri kan, itu kita bisa pakai judul ke Indonesia, tapi untuk responden sama lokasinya kan beda, itu bisa dipakai atau enggak, Bu? Ya, ini apa namanya? Kalau walaupun itu dari luar negeri,
Nah, judulnya sama persis juga nggak bisa. Ini loh, objeknya sama, ini loh, variabelnya sama, subjeknya sama, gitu kan, hubungan antar variabelnya sama, ya nggak bisa. Dan gitu. Tapi ada salah satu variabel yang berbeda, contoh misalnya, oh di jurnal itu nyeri, tapi yang kamu gunakan bukan nyerinya, tapi kemampuan fungsionalnya misalnya. Nah, itu bisa. Tapi kamu harus tahu logikonya, teorinya. Benar nggak teknik itu untuk kemampuan fungsionalnya, kan gitu. Ya, oke, saya lanjutkan. Terakhir, latar belakang masalah. Jadi nanti di dalam latar belakang masalah itu mestinya harus disampaikan keterkaitannya dengan masalah dengan variabel terikatnya tadi, dengan variabel bebasnya. Nah, variabel terikatnya apa? Kalau punyanya Mas Sun tadi kan variabel bebasnya adalah latihan aerobik, intensitas sedang, kemudian variabel terikatnya adalah endurance, kan gitu. Nah, itu masalahnya pada pasien atau pada mahasiswa itu terhadap endurance-nya apa saja. Masalah mahasiswa terhadap pemberian itu latihan aerobik itu ada enggak, dia sudah pernah menerima atau belum, misalnya gitu. Barulah kemudian kamu tulis ini. Kuncinya di dalam latar belakang masalah itu harus ada 4 hal sebenarnya, karena manageability ini adalah eksplisit. Jadi nanti walaupun eksplisit tapi ditulis bukan di latar belakang, tapi bukan di latar belakang masalah, tapi di setelahnya itu ada, di ruang lingkup itu ada. Magnitude, Anda perhatikan ya, magnitude itu adalah ini Bu, kalau tadi Pupu bertanya, saya ingin mencari jurnal yang bagaimana gitu kan, kayak Mas Sun, berarti harus mencari. Kalau pada mahasiswa, berarti mahasiswa yang magnitude ya, berbicara magnitude ya, mencari jurnal mahasiswa yang mengalami penurunan endurance. Kalau Pupu tadi berarti pada mahasiswa yang mengalami sakit kepala. Itu di tingkat nasional, internasional, kemudian di provinsi kalau mau dilakukan penelitiannya bukan naratif review, langsung intervensi ke mahasiswa langsung, berarti di Yogyakarta. Misalnya, ternyata di Yogyakarta itu yang paling tinggi mahasiswa yang mengalami nyeri kepala itu di daerah Bantul. Berarti Pupu tidak bisa melakukan studi pendahuluan di UNISA. Karena UNISA tidak berada di Bantul. UNISA kan berada di Sleman, kan gitu. Maka tadi saya singgung kan di judul depan tadi, jangan menyebutkan ke tempatnya dulu kalau kamu belum melakukan studi pendahuluan, kan gitu. Bayu juga gitu, Masan juga gitu. Kalau belum melakukan studi pendahuluan mahasiswa yang mengalami magnitude prevalensinya, melihat di jurnal itu ternyata mahasiswa yang mengalami penurunan endurance itu yang terbanyak di kota Yogyakarta, bukan di Sleman. Berarti Mas Sun jangan memaksakan melakukan di UNISA, karena UNISA bukan berada di kota Yogyakarta, di Kabupaten Sleman. Berarti kampus mana yang berada di kota Yogyakarta, itu yang dilakukan studi pendahuluan di 3 tempat. Kalau siapa tadi? Kalau tadi misalnya pada pemain futsal, kok ternyata yang mengalami penurunan kelincahan tadi itu ada di Kabupaten Sleman, nah berarti mencari klub-klub futsal yang di Kabupaten Sleman 3 tempat. Nah, di dalam mencari 3 tempat itu, contohnya misalnya si Mas Sun mencari mahasiswa yang mengalami penurunan endurance tadi. Studi pendahuluan itu ngapain, Bu? Datang ke 3 tempat tadi, di kampus tadi, mengukur endurance-nya dengan segmented walking test. Kampus A, 10 mahasiswa. Yang mengalami penurunan endurance ada 7. Kampus B, dari 10 mahasiswa ada 8. Kampus C, dari 10 mahasiswa ada 5. Berarti Mas Sun melakukan penelitiannya harusnya di mana? Di kampus A atau B atau C? Yang terbanyak berarti di kampus B, kan gitu. Begitu juga Pupu tadi melakukan studi pendahuluan di 3 kampus. Kampus A, nyeri kepala di mahasiswa itu ternyata dari 10 mahasiswa ada 7. Kampus B ada 2.
Kampus C ada 9. Oh, berarti Pupu nanti melakukan penelitiannya di kampus C. Jangan dipaksakan di kampus A. Berdasarkan studi pendahuluan ini nanti ditulis di latar belakang masalah. Data-data itulah, data-data permasalahan itulah yang dimaksud ke dalam magnitude. Jadi data terkait dengan sesuai dengan judulmu masing-masing itu. Kalau series of the problem adalah contohnya misalnya kalau di tempatnya Khalid tadi, kalau pemain futsal yang mengalami kelincahan itu tidak ditangani akan mengakibatkan apa saja, itu yang disebut dengan seriousness of the problem. Jadi akibat buruknya terhadap angka kematian ada enggak? Terhadap angka kesakitan ada enggak? Oh, ternyata kalau mahasiswa yang mengalami penurunan endurance tadi, Mas Sun, akan mengakibatkan mudah lelah, prestasi menurun, sering sakit-sakitan, kan gitu kan? Nah, itu berdasarkan ada artikelnya mestinya, kan gitu. Bukan berdasarkan teori dari Mas Sun sendiri, kan gitu. Nah, sharing and development itu seberapa banyak orang yang akan terkena jika masalah itu tidak ditangani. Maka tadi kan, jika masalah itu tidak ditangani akan mengakibatkan apa? Harus mengetahui teori kejadian kasusnya, datanya. Kalau community concern, itu ada beberapa hal. Yang pertama, sejauh mana sih sebenarnya keluhan masyarakat tentang masalah tersebut? Atau masyarakat itu, memang ini tadi saya singgung tadi loh, memang ini masalah buat lu, bukan masalah buat saya, kan gitu kan. Misalnya, apakah benar sih Pupu mau mengangkat intensitas kejadian sakit kepala pada mahasiswa? Oh, ternyata dia keseringan memegang gadget itu bukan masalah kok, bukan masalah mahasiswa kok, kan gitu kan. Kalau itu merupakan masalah di mahasiswanya, oh berarti perlu diangkat gitu. Tapi ternyata memang ini masalah Mbak, mengganggu Mbak. Saya kalau tidak kalau terlalu sering itu jadi sakit kepala, mengganggu belajar saya. Ini berarti masalah buat mahasiswa juga gitu. Maka nanti harus dicari itu terkait dengan community concern. Tetapi community concern juga harus dimasukkan kalau yang beragama Islam, Al-Quran, Al-Hadis. Kalau yang non-Islam ya silahkan dengan kitab sucinya, silahkan. Dan jangan sampai lupa untuk community concern harus menyebutkan peran fisioterapi itu apa. Contoh misalnya, kenapa Mas Sun itu mengambil latihan aerobik? Peran fisioterapi di dalam meningkatkan endurance. Kenapa kok tidak yang lain? Gitu loh. Nah, itu dimasukkan ke dalam latar belakang. Ternyata dari zona, menurut siapa harus dituliskan? Menurut ini tahun sekian bahwa latihan endurance untuk dapat meningkatkan latihan aerobik dapat meningkatkan endurance pada mahasiswa karena mekanismenya bagaimana bla 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 kan gitu. Tapi jangan sampai lupa, kamu harus menyebutkan apakah benar sih peningkatan endurance pada mahasiswa itu hanya diberikan latihan aerobik saja? Apakah tidak ada yang lain? Kalau ada yang lain harus disebutkan. Nah, dalam menyebutkan itu kenapa kok kamu memilih aerobik? Itu harus ada alasan. Maka di dalam artikel itu mesti muncul. Ternyata latihan aerobik lebih baik daripada latihan ini pada terhadap peningkatan endurance. Misalnya gitu. Nah, terakhir political concern itu kebijakan. Jadi kebijakan kalau misalnya di klub tadi, itu berarti kebijakannya di klub. Di klub itu berarti apa? Apakah itu PSSI, KONI, gitu ya, tergantung dari organisasinya apa. Kalau mahasiswa tadi berarti di kampusnya selama ini sudah ada atau belum di dalam menangani nyeri kepala pada mahasiswa akibat gadget tadi, sudah ada belum? Kalau belum, ya berarti kamu masuk. Masuk apa? Memberikan itu tadi, misalnya masuk ke dalam ini peran fisioterapinya apa. Termasuk Masun tadi, kalau pada mahasiswa juga sama. Nah, kalau di Posyandu berarti kebijakan di Puskesmas ada enggak? Kebijakan di Dinas Kesehatan ada enggak? Itu harus disebutkan di situ. Ya, itu yang disebut dengan political concern. Nah, bentuknya apa saja itu harus disebutkan. Nah, kalau manageability ini memang tidak eksplisit, tidak melatar belakang, tetapi
harus diuraikan. Nanti itu waktunya kapan, dananya tidak perlu. Kemudian bagaimana perizinannya, siapa yang melaksanakan, gitu kan? Nah, itu di dalam ruang lingkup nanti dituliskan di materi Ibu yang kedua besok. Itu ada pertanyaan, selesai materinya untuk sampai di latar belakang masalah. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Muhammad Rizalul Haq sudah selesai yasinannya. Desi Nadia. Desi Nadia, di mana kamu? Hadir, Bu. Maaf, Ya. Bu. Wifi-nya ini. Coba dijawab ini. Soal ini dijawab. Apa jawabannya? Penelitian deskriptif, Bu. Nah, apa dosennya jawabannya deskriptif? Deskriptif itu apa sih? Dengan deskriptif itu apa? Kan gambaran kan? Ya dah? Ini ada intervensinya enggak? Halo? Ada intervensi? Hah? Ada, Bu. Kalau ada berarti masuk penelitian apa? Analitik bukan, Bu? No. Eksperimen, Bu. Eksperimen. Kalau ini apa? Jawabannya Setiawati. Ya, apa? Apa Setiawati? Apakah yang menjadi magnitude? Apa magnitude? A atau B atau C atau D atau E? Data permasalahan. Ya, betul. Tadi kan Ibu udah singgung kan? Ada Iya, Bu. data internasional, nasional. Kemudian kalau di DIY berarti yang terbanyak di mana? Data yang masalah yang mengalami tadi, penurunan endurance tadi, kan gitu kan? Kalau Iya, yang Bu. B, yang B apa itu yang B? Yang B terkait dengan apa itu kalau yang B? Kalau yang A magnitude, yang B apa? Kan tadi di dalam latar belakang kan ada ditulis magnitude, Seriousness, Bu, mungkin. kemudian community concern, political concern. Yang B apa? Seriousness, Bu. Yes, seriousness of the problem. Betul. Yang C? Community concern. Bagus. Yang D? Political. No. Yang D, yang D. Political, Bu. Yang D, yang D.
Kalau political concern kan kebijakan. Tadi kan community tadi apa? Termasuk peran, termasuk Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk apa? Pandangan masyarakat terhadap itu tadi. Apakah ini masalah buat lu tadi loh? Ibu sampaikan tadi loh. Itu adalah community concern. Jadi pandangan masyarakat terhadap permasalahan itu, nah itu adalah community concern. Kalau yang E apa? Politik. Yang E political concern. Bagus. Oke. Nanti saatnya Anda skilab. Bentuk skilab yang pertama menulis proposal bab 1. Tolong siapa judulnya dulu aja. Nggak usah latar belakang ya, judulnya dulu. Ya, judulnya. Jadi nanti kalau sudah Anda sudah punya judul, nanti kita bahas di skilab. Cara penulisannya. Ya, cara penulisannya dari halaman judul sampai ke kalau bab 1 ya sampai ke keaslian penelitian besok di materi saya yang kedua. Oke Mas Umar, silakan didokumentasikan dulu. Silakan semuanya on kamera.